Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan unboxing sekaligus nge-review atau nyobain sebuah mikrofon wireless murah meriah. Ini adalah mikrofon wireless, mau nyebutin merek tapi mereknya nggak ada. Jadi ini adalah mikrofon wireless untuk smartphone dengan konektor port Type-C. Ini mikrofonnya murah meriah, harganya itu kalau kita cek di online shop itu harganya nggak sampai 200.000. Oke, gimana kualitas dan isinya? Yuk langsung aja kita unboxing dulu barangnya. Oke, sebelum kita unboxing kita lihat dulu dusnya. Untuk dusnya itu di bagian belakang ada beberapa fitur ya, ada 9 fitur. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, ada 6. Cuman yang di atas ini ketutup sama stiker barcode ya. Jadi kita baca aja yang kelihatan. Ada real time sound reception, tiny and portable sound bla 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 ya. Pokoknya tulisan di sini. Intinya nih karena bahasa Inggris ya kita artikan aja. Ini artinya soundnya real time, terus bentuknya kecil dan gampang dibawa kemana-mana. Suara dan gambar itu pas, nggak ada delay. Long working time ini berarti dia bisa dipakai dengan durasi yang cukup lama. Terus di sini ada smart noise cancellation, jadi suara noise itu diredam. Cuman nggak tahu ya. Nanti kita langsung aja tes. Nah di sini nih sebenarnya ada tulisannya tapi ketutup. Itu kelihatan di sini low latency, artinya dia nggak ada delay ya, perbedaan antara gambar dan audionya. Terus di sini ada tipe konektornya Type-C. Di bagian samping ada tulisan black, white, pink, berarti ini ada 3 warna ya. Cuman yang kita beli kali ini warna hitam. Di bagian depan ada gambar mikrofon wireless dan juga receivernya. Untuk sinyalnya menggunakan sinyal 2,4G. Nah di sini ada ilustrasi penggunaannya. Di bagian samping di sini ada contoh penggunaannya. Kalau kita lihat di gambar ini penggunaannya ke iPhone ya, kayaknya ini kayak gambarnya ke iPhone ya. Terus di sini ada show, live show, nih nggak tahu maksudnya apa. Terus interview, cocok buat vlog, vlog short video. Ini maksudnya apa vlog? Ini harusnya vlog ya, tapi kenapa jadi vlog ya? Vlog. Ini tulisannya ya, vlog. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, jadi barangnya kayak gini, ini udah nggak ada ya, kita singkirkan dulu. Oke, jadi yang pertama kita lihat ada buku panduan. Nah ini kita dapat buku panduan menggunakan bahasa Inggris. Udah menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah ini juga ada speknya, nanti speknya saya tampilin di layar aja karena ini tulisannya lumayan kecil-kecil ya. Saya bacain dikit ya. Untuk spesifikasinya itu menggunakan frekuensi 40 sampai 12 kHz. Ini untuk frekuensi audio ya. Kemudian portnya menggunakan port USB Type-C, baterainya 90 mAh. Untuk ngecasnya itu dibutuhkan 5 volt 100 mAh. Waktu pengisian sekitar 1 jam. Jadi ngecasnya ini 1 jam. Ukurannya, nah di sini terus jaraknya. Nah ini jarak maksimalnya di sini tertulis 20 meter ya, material plastik. Nah di sini di sini ada panduan pengoperasian atau penggunaannya. Oke, gitu aja. Terus kita dapat kartu garansi dari JDN ya. Ini ada kartu garansinya. Cuman nggak tahu garansi berapa lama ya, di sini nggak ditulis. Oke. Terus kita dapat kabel Type-C. Nah, mikrofon ini tuh udah pakai kabel Type-C, teman-teman. Nah, ini ada port Type-C, kabel Type-C. Terus kita dapat buku. Nah, ini kayaknya buku panduan ya, tapi yang ini pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, tulisan Cina gitu. Terus di belakangnya ada bahasa Inggrisnya. Nah ini juga ada spesifikasinya. Nah di sini spesifikasinya lebih lengkap ya dibanding yang tadi yang pakai bahasa Indonesia. Jadi di sini keterangannya, yang paling penting ya untuk ngecas itu 1 jam kira-kira ngecasnya. Waktu penggunaannya di sini tertulis 10 jam. Terus jaraknya 20 meter, frekuensi 2,4. Oke. Terus dan ini adalah mikrofonnya. Oke. Ini udah nggak ada lagi ya. Kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah mikrofonnya. Mikrofonnya bentuknya kayak gini, teman-teman. Ini bentuknya kecil banget, seukuran jari ya, sejari saya gini. Di bagian depan ini ada tombol buat on off. Ini ada tombol on off. Ini saya tahu karena ada logo power off-nya. Terus di bagian sini ini ada indikator ya. Ini saya tahu karena tadi udah saya hidupin juga. Saya mau cek dulu sebelum kita unboxing ya, udah saya cek. Ada lampu indikator, di dalam sini ada lubangnya. Terus di bagian atas ini ada lubang buat mikrofonnya. Jadi ini ada mikrofon internalnya. Di bagian belakang itu ada jepitan
Di bagian bawah ada port Type-C digunakan untuk ngecas si transmitter mikrofon ini. Oke, untuk materialnya ini full plastik ya. Tuh, ini saya ketuk-ketuk, materialnya full plastik. Kemudian ini adalah receivernya atau penerima sinyal. Yang ini itu nanti kita sambungkannya ke smartphone yang punya port Type-C. Gitu teman-teman. Jadi yang ini itu portnya Type-C. Di bagian sini juga ada port Type-C-nya. Jadi ini port Type-C, yang ini juga port Type-C. Terus udah gitu aja ya. Paling di sini ada indikator ya, ada indikatornya. Terus mungkin ada yang nanya nih, "Bang, itu port Type-C-nya buat apa, Bang?" Buat ngecas ya, ngecas alat ini ya gitu ya. Oke, kita akan coba tes. Saya juga belum tahu ya, ini sebenarnya dalamnya ada baterainya atau enggak. Karena misalkan alat ini, kalau misalkan nggak ada baterainya, kita colokin langsung ke smartphone, itu juga bisa teman-teman. Karena Type-C di sini itu bisa ngasih power teman-teman. Jadi asal handphonenya itu Type-C, kita colokin, si mikrofon ini itu ngambil power dari si smartphone, itu bisa juga. Tapi kita coba aja ya, kita coba colokin power bank atau adapter, kira-kira ini nyala nggak, butuh dicas atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan dicas itu di sini juga nggak ada nggak ada tombol on off-nya ya. Oke, langsung aja lah ya, kita akan coba tes colokin ke power bank. Oke teman-teman, jadi tadi itu saya iseng, saya buka paksa gini ya. Kenapa bisa saya buka? Ini karena casingnya itu nggak ada baut sama sekali teman-teman. Jadi saya coba buka pakai kuku, itu ternyata bisa kebuka. Dan komponennya itu kayak gini aja. Dan ini nggak ada baterai. Artinya ini itu ngambil power dari smartphone. Jadi salah satu syaratnya itu asalkan smartphone support OTG itu pasti bisa ngambil power dari smartphone. Tapi rata-rata handphone yang punya port Type-C itu pasti udah support OTG ya. Jadi bisa dipastikan ini ngambil powernya dari smartphone. Kecuali ini. Nah kalau ini itu ngambil powernya dari baterai di dalam sini. Oke, jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita akan coba tes sambungkan ke smartphone. Nah, pastikan smartphone-nya juga menggunakan port Type-C. Oke, teman-teman, di sini saya udah ada smartphone Samsung A52. Nah, di sini portnya itu port Type-C. Jadi ini bisa langsung kita sambungkan. Cara pakainya sangat gampang. Ini tinggal kita colokin aja ke port Type-C-nya di sini. Oke, ini udah kita colok ya. Terus di bagian sini itu akan ada lampu indikator kedip-kedip warna biru. Artinya ini udah nyala tapi belum nyambung ke sinyal di sini. Cara nyambunginnya ini tinggal ditekan tombol powernya ini selama beberapa detik sampai lampu di sini nyala biru juga. Oke, ini udah nyambung ya karena di sini lampu biru nyala, di sini juga udah nggak kedip-kedip. Artinya ini udah nyambung. Terus, oh ya, mikrofon ini itu ternyata nggak bisa dipasangin mikrofon eksternal. Jadi kalau kita punya mikrofon clip-on itu nggak bisa dicolokin di sini sama kayak mikrofon ini ya. Kalau teman-teman punya mikrofon Saramonic itu kan kelebihannya kita bisa pakai mikrofon eksternal. Nah kalau mic ini itu nggak bisa dicolokin mikrofon eksternal, dia hanya mengandalkan mikrofon internal. Oke, langsung aja kita record. Di sini saya pakai aplikasi perekam suara untuk ngetes pengetesan kali ini ya. Kita pakai perekam suara aja. Cek tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah ini yang teman-teman dengar suaranya menggunakan mikrofon wireless. Ini tipenya apa ya? Ini tadi saya belum sebutin tipe mikrofonnya sama sekali ya. Tipenya itu di sini tipe M9 ya, di sini ada tulisannya M9. Nah, ini adalah audio menggunakan mikrofon wireless M9 yang harganya di bawah 200.000. Terus kita sambungkan ke smartphone Samsung A52 menggunakan software perekam suara. Nanti kita akan coba juga tes menggunakan aplikasi kamera bawaan dari smartphone Samsung. Oke teman-teman, di sini kita akan coba tes menggunakan aplikasi kamera ya. Jadi di sini saya pakai aplikasi kamera bawaan dari smartphone Samsung. Kita coba tes, langsung sambungkan ke sini. Oke, nanti indikatornya nyala. Kalau udah nggak kedip-kedip di sininya, ini artinya udah nyambung. Terus kita tinggal record. Nah, nanti akan muncul merekam audio melalui headset. Karena ini nanti dianggapnya headset ya sama smartphone. Cek tes 1 2 3, tes 1 2 3 ini direkam menggunakan mikrofon M9, mikrofon wireless murah meriah harga 200.000. Cek tes 1 2 3. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman punya smartphone mereknya itu bukan Samsung, misalkan Oppo, Vivo, atau merek apa gitu ya, dan dites menggunakan aplikasi kamera bawaan itu nggak masuk audionya, teman-teman bisa download aplikasi namanya Open Camera.
Jadi memang ada beberapa smartphone itu nggak support dicolokin mikrofon eksternal. Cara mengatasinya teman-teman bisa download aplikasi Open Camera di Play Store, itu gratis. Teman-teman tinggal download dan tinggal di setting dikit gitu. Nah, di sini saya contohkan misalkan kita mau pakai Open Camera gitu ya. Jadi tinggal kita download, terus teman-teman install, kemudian masuk ke setting, icon gear di sini. Oke, kemudian cari video setting. Kemudian scroll ke bawah, kemudian ada menu audio source. Nah, ini audio source teman-teman pilih dan di sini pilih external mic. External mic if present, artinya kalau misalkan ada mikrofon eksternal disambungin, dia otomatis pakai mikrofon eksternal. Oke, kalau udah tinggal back. Nah, untuk tambahannya teman-teman bisa aktifkan namanya audio level meter ya, itu ada di kamera preview. Kemudian nah ini show audio level meter, tujuannya adalah supaya pas kita ngomong di smartphone itu ada level bar naik turunnya, jadi kameramen bisa tahu oh audionya ini udah masuk gitu teman-teman. Nah, kita tinggal tes record, cek tes 1 2 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada grafik audio naik turun, artinya ini udah masuk. Oke, langsung aja kita akan coba tes di outdoor. Kita tes ya. Oke, langsung aja kita akan coba tes di outdoor gimana kualitas audionya. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba tes di outdoor. Untuk kondisi sekarang, ini kondisinya lumayan banyak angin sepoi-sepoi, terus ada suara anak teriak-teriak gitu ya. Kita akan coba tes kira-kira mikrofonnya ini bisa nahan suara noise angin atau enggak. Terus kita akan coba mikrofonnya juga taruh di sini, di kerah baju ya. Ini saya taruh di depan. Terus kita akan coba tes jarak ke belakang sana kira-kira 4 ruko, karena satu ruko ini 5 meter. Jadi kalau misalkan 4 ruko itu kira-kira 20 meter sesuai dengan buku manual yang katanya 20 meter ya. Kita akan coba mundur sampai 20 meter. Cek tes 1 2 3. Ini udah ngelewatin 2 ruko ya, 1 ruko. 1 ruko, 2 ruko, 3 ruko. Cek tes 1 2 3. Nah, ini udah sampai jarak ke 4 ruko. 4 ruko ini berarti 20 meter. Kira-kira masih nyambung atau enggak? Tes 1 2 3. Ini saya coba jalan ke depan. Ini kita nggak tes jarak sampai jauh ya, karena biasanya jarang orang syuting jaraknya sampai 20 meter, apalagi disambungin ke smartphone. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini kita akan coba tes, nanti kita dengerin dulu. Nanti di akhir video saya akan bikin video kesimpulannya kualitas dari mikrofon ini. Oke, jadi kesimpulan dari mikrofon yang tadi udah kita unboxing, yang pertama adalah mikrofon ini itu harganya murah meriah. Bahkan bisa dibilang ini mikrofon wireless termurah yang saya temuin di online, itu nggak sampai 200.000 teman-teman. Yang kedua adalah materialnya itu terbuat dari material plastik, jadi bukan material plastik yang premium ya, ini lebih ke material plastik yang biasa. Kemudian yang ketiga, mikrofon ini itu nggak bisa ditambahin mic eksternal, contohnya itu kayak mikrofon Saramonic. Kalau teman-teman lihat mikrofon Saramonic yang harga jutaan, itu ada port 3,5 mm, jadi kita bisa tambahkan mikrofon eksternal. Kemudian yang keempat, untuk kualitas audionya memang ini masih ada sedikit noise teman-teman, jadi nggak clear, bersih, apabila kita bandingkan dengan mikrofon wireless yang harga jutaan. Jadi masih ada desisnya dikit banget gitu. Tapi untuk keseluruhan dengan harga 200.000 ini tergolong bagus teman-teman. Untuk noise tadi itu masih bisa kita akalin dengan editing. Jadi kita bisa edit untuk ngurangin suara noise-nya. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman mau nanya, "Bang, ini belinya di mana?" gitu ya. Nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.